Dia hidup seperti botol minyak kayu putih yang kosong itu. Botolnya memang di situ, mereknya masih di situ, tutupnya masih di situ, tapi isinya tidak ada lagi di situ, tinggal wanginya saja. Sahabat Jalan Kristus, kemarin saya mendengarkan percakapan di awal tahun dari seseorang. Mereka mempercakapkan bukan tentang apa resolusi bagimu di awal tahun 2026 ini. Tetapi yang dipertanyakan mereka, sehat doho, nungamu baho di tahun 2020 nomon. Memasuki tahun yang baru, kita sering dituntut untuk memiliki semangat yang baru, cara hidup yang baru. Tetapi saudara-saudara terkasih, terkadang tuntutan itu bisa tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Baik itu karena persoalan-persoalan yang tidak selesai, masalah-masalah yang tidak selesai. Baik itu janji-janji yang belum kita tepati, yang menghantui kita hingga saat ini. Bahkan hutang-hutang moral maupun material yang tidak kita realisasikan. Sampai-sampai ada jokes yang mengatakan, apa resolusimu di tahun yang baru ini? Masih sama seperti resolusi di tahun yang sebelumnya. Tentu di dalam hati kita bisa tertawa, dan itu hal yang manusiawi mendengar percakapan yang demikian. Tetapi firman Tuhan bagi kita di hari ini tidak ingin menertawakan kita. Tetapi justru firman ini mengatakan kepada kita kasih karunia di tengah kelelahan yang mungkin kita jalani selama ini. Sahabat Jalan Kristus, Yohanes pasal 1 ayat 10 ingin mengatakan kepada kita, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini adalah persoalan besar manusia di masa kini. Selalu merasa cukup, padahal sebenarnya kosong. Manusia sering kali berpikir, aku masih bisa sendiri, aku masih kuat, masih bisa kulakukan. Tahun ini aku harus disiplin. Tetapi kenyataannya, baru minggu kedua di tahun 2026 di bulan Januari ini, komitmen untuk hidup sehat, berolahraga sudah mulai tidak dilakukan. Baca firman Tuhan yang dikomitmenkan sudah mulai bolong-bolong dalam beberapa hari. Dia berkomitmen untuk diet di tahun ini, dietnya mulai tinggal niat. Diet mulai besok. Sahabat Jalan Kristus, dunia menolak Kristus bukan karena Kristus itu lemah, Kristus itu kurang kasih, kurang mampu, tetapi sesungguhnya justru manusia itu sendirilah yang telah menolak Kristus hadir dalam kehidupannya. Sahabat Jalan Kristus, izinkan saya berbagi cerita tentang seorang bapak-bapak Batak yang pada saat itu badannya pegal-pegal. Dia berkata kepada istrinya, "Agu, acitiep pamataku. Sudah marngilutan, badanku semua sakit, semua pegal-pegal," dikatakan kepada istrinya. Sembari dia meminta istrinya untuk mengurut dia. Selanjutnya istrinya mengambil minyak kayu putih dan hendak ingin mengurut suaminya, bapak itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih? Ternyata botol minyak kayu putih yang dia bawakan adalah botol yang kosong. Lantas suaminya pun marah. "Ini kan botolnya kosong. Bagaimana kau bisa mengurutku?" dikatakan si bapak itu. Istrinya dengan senyum menjawab, "Tenang Pak, coba cium. Botolnya kosong tapi wanginya kan masih di situ," katanya. Saudara-saudara terkasih, banyak orang Kristen demikian di tengah-tengah dunia ini. Dia hidup seperti botol minyak kayu putih yang kosong itu. Botolnya memang di situ, mereknya masih di situ, tutupnya masih di situ, tapi isinya tidak ada lagi di situ, tinggal wanginya saja. Kita masih rajin ke gereja, kita mungkin aktif dalam kegiatan-kegiatan persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi sering sekali hidup kita kering,
hidup kita jauh dari Tuhan, hidup kita tidak berisi dengan firman Tuhan. Selanjutnya kita mendengar di Yohanes pasal 1 ayat 16 ini dikatakan, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Mari kita perhatikan, bukan dari kepenuhan diriku, bukan dari kepenuhan gereja, bukan dari kepenuhan pendeta, bukan dari kepenuhan umatnya, tetapi dari kepenuhan Dia sendiri. Kristus bukanlah botol kosong. Kristus bukan sumber yang musiman. Ibarat dengan buah-buahan yang musim saat ini, buah durian, mungkin di bulan ini dia berbuah, tapi di bulan yang akan datang dia tidak akan berbuah. Kristus tidaklah demikian. Kristus kepenuhannya tidak ada habis-habisnya. Kasih-Nya akan senantiasa mengalir sepanjang masa. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sini berarti Kristus itu berkemah, tinggal di tengah-tengah kita. Artinya di situ apa yang ingin kita lihat, Allah datang tidak sebagai tamu VIP, tetapi Allah datang sebagai penghuni tetap di tengah-tengah dunia ini. Allah tidak mengatakan pature majolong ulum, dukoture mangulum disima au baru roh. Tetapi Allah berkata, aku datang untuk memulihkan engkau bagaimanapun keadaanmu saat ini. Karena kasih karunia bukanlah gaji atau upah yang kita terima atas perbuatan baik kita. Sahabat jalan Kristus, upah itu diterima ketika kita bekerja. Bonus itu diterima ketika kita memiliki prestasi dalam hidup ini. Tetapi kasih karunia tidaklah demikian. Kasih karunia adalah anugerah pemberian Tuhan semata-mata untuk kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, semua orang yang menerima diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah bukanlah hasil dari nilai rapor, melainkan hasil penerimaan akan Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Sama halnya tentang cerita anak yang pulang kampung di tengah-tengah momen Natal. Ketika dia pulang kampung, ibunya tentu akan mempersiapkan rumah dengan baik. Makanan kesukaannya, mungkin di situ ada saksang, ada panggang, ada arsik, ada sayur ubi tumbuk. Tetapi setelah sampai di rumah, si anak berfoto-foto sebentar, kemudian dia pergi bertemu dengan teman-temannya. Lantas ibunya pun berkata dalam hati, tuahama lopaku sudi si panganonon. Untuk apalah aku memasak semuanya ini kalau bukan untuk dia? Siapa anak-anak muda di antara kita yang demikian seperti cerita anak yang pulang di tengah momen Natal ini? Kita dapat menjawab di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara terkasih, sama halnya dengan Allah kita. Kita tidak cukup hanya sekedar tahu mengenal Allah, tetapi biarlah kita mau datang, tinggal, dan menerima kasih karunia yang akan diberikannya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengetahui, lantas pergi. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 17 berkata dalam firman ini, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ketika Taurat berkata, kamu harus begini, maka Yesus Kristus berkata, aku bersama-sama dengan engkau. Banyak orang memulai tahun baru dengan daftar, aku harus begini, aku harus seperti itu, dan lain sebagainya. Tetapi dia lupa untuk satu hal, untuk datang mendekat menuju jalan Kristus dan berkenan di hadapannya. Sahabat jalan Kristus, pertanyaannya hari ini bagi kita bukan apa targetmu di tahun ini. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk anti mainstream dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di awal tahun yang baru. Saya ingin mengajak kita bertanya dalam hati kita dan menjawabnya, siapa sumber hidupmu di tahun ini? Kalau sumber hidupmu ialah dirimu sendiri, maka engkau akan cepat habis. Kalau sumber hidupmu Kristus, engkau akan selalu menerima lebih dan lebih lagi. Dia akan mengalir seperti air yang mengalir. Berkat-berkatnya tidak berkesudahan untukmu.
Sahabat jalan Kristus, Tuhan tidak bertanya seberapa baik kamu untuk menjalani tahun yang lalu. Tetapi Tuhan ingin bertanya, maukah engkau datang dan menerimanya saat ini di tahun 2026 yang telah kamu terima? Mari kita masuki tahun yang baru ini dengan iman yang sederhana untuk diaplikasikan. Yaitu kita mau mengatakan, Tuhan, hidupku mungkin tidak penuh, tetapi Engkau penuh. Dari kepenuhan-Mu lah aku menerima kasih karunia. Amin.